Pemirsa, kita bergabung dengan BMKG untuk mendengar penjelasan tentang gempa di Sumatera Barat. Yang saya hormati, Bapak Ibu dari media yang telah dengan sabar siap berada di ruangan Zoom ini, perlu kami sampaikan hari ini telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,2 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tepatnya pada pukul 8:39:29 waktu Indonesia Barat di wilayah Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2, kemudian kami update 6,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter seperti yang terlihat pada peta di layar dan juga kedalaman hiposenternya yaitu 10 km, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau patahan aktif, yaitu sesar besar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dampak gempa bumi ini dirasakan atau guncangannya dirasakan di daerah Pasaman Barat dengan skala intensitas 6 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Juga dengan juga dirasakan tadi 6 mmi ya, jadi saya ulangi lagi, di Pasaman Barat itu 6 mmi, kemudian juga dirasakan di Pasaman dengan skala intensitas guncangan 5 mmi. Getaran dirasakan, artinya 5 mmi itu dirasakan hampir semua penduduk, bahkan sampai membangunkan orang apabila sedang tidur. Kemudian guncangan juga dirasakan di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah ya. Bahkan tiang tampak bergoyang ataupun jendela pintu berderit. Nah, itu tadi saya ulangi, di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Kemudian di Padang, Payakumbuh, Aek Godang, dan Gunung Sitoli, guncangan dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Selanjutnya juga dirasakan di pesisir selatan, Rantau Rapat, Nias Selatan, dan Bangkinang dengan skala intensitas 2 mmi. Artinya getaran dirasakan hanya beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan di daerah Pasaman Barat yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Juga mohon diketahui bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Jadi tidak berpotensi tsunami.
Nah, daerah Sumatera Barat ini telah mengalami sejarah gempa bumi yang cukup panjang. Tanggal 26 Agustus 1835, terjadi gempa pula saat itu dengan lokasi pusat gempa atau lokasi gempa berada di Padang. Dampaknya berupa kerusakan ringan dan retakan pada bangunan. Kemudian 5 Juli 1904, lokasi gempa di Sirisori, Sumatera Barat. Dan akibat gempa ini, gempa tersebut ya saat itu di tahun 1904 terjadi tsunami di pantai Sirisori. 28 Juni 1926 lokasi gempa berpusat di Padang Panjang. Dampaknya lebih dari 354 orang meninggal dunia. Dan gempa tersebut menimbulkan bencana di sekitar Danau Singkarak, Bukit Tinggi, Danau Maninjo, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Selanjutnya, 4 Februari 1971, lokasi gempa di Sumatera Utara dengan magnitudo 6,3. Bangunan rusak di Pasaman. Dan tahun 1977, 8 Maret, lokasi gempa di Pasaman, dampaknya menimbulkan kerusakan 737 rumah di Sinurat. Selanjutnya 1995, 7 Oktober, terjadi gempa lagi dengan kekuatan 7. Sehingga 84 orang dinyatakan tewas, 558 orang luka berat, dan 1.310 orang luka ringan. 7.137 rumah, transportasi, irigasi, dan tempat ibadah, pasar, dan pertokoan rusak. Yang ketujuh, tahun 2004, 16 Februari, terjadi pula gempa di tanah datar dengan skala 5,6. Dan tanggal yang ke-8, tanggal 22 Februari 2004, lokasi gempa di pesisir selatan dengan skala 6. Dan memang ada yang meninggal dan luka-luka. Dan yang terakhir sebelum hari ini, yaitu yang ke-9, 30 September 2009, lokasi gempa dekat dengan Padang Pariaman dengan skala 7,6. Dan gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Nah, jadi gempa yang hari ini adalah gempa setelah 9 kejadian gempa sebelumnya terjadi sejak tahun 1835, dan kami mencatat segmen ini atau segmen Angkola ini mampu melepaskan energi dan membangkitkan gempa hingga kekuatan 7,6. Hari ini masih 6,2 yang kita update menjadi 6,1. Artinya belum sepenuhnya terlepas. Karena yang tertinggi, yang energi yang dapat dilepaskan, yaitu membangkitkan gempa dengan kekuatan 7,6. Artinya kita memang masih sepatutnya untuk waspada dengan cara mitigasi yang tepat, terutama penataan bangunan standar gempa bumi. Nah, hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 15 kali gempa susulan dengan magnitudo bervariasi, terbesar 4,2. Perlu diketahui bahwa gempa utama yang 6,1 ini atau 6,2 sebelumnya didahului oleh 1 kali kejadian gempa bumi pendahuluan atau foreshock dengan magnitudo 5,2. Nah, gempa ini merupakan gempa memiliki tipe 2, yaitu jenis gempa yang diawali gempa pembuka atau foreshock. Kemudian terjadi gempa utama atau main shock, dan baru diikuti serangkaian gempa susulan atau aftershocks. Untuk itu kami merekomendasikan
kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mohon menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, terutama juga menghindari tebing-tebing atau lereng, ya, karena gempa susulan berpotensi pula atau dapat mengakibatkan runtuhnya batuan atau mengakibatkan longsor. Dan periksa serta pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu sosial media atau Instagram dan Twitter @info-bmkg, website BMKG, atau website inatius.bmkg.go.id, serta Telegram channel Inatius_BMKG, atau melalui mobile apps iOS dan Android, WRS BMKG atau Info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di sini hadir